Pak Riza, berkaca pada indeks harga konsumen di Banten yang kalau kita bandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa ini mengalami deflasi paling tinggi. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi Bank Indonesia Banten? Betul Mbak Neke. Jadi untuk data terkini ya, Juli 2024, Banten tercatat deflasi 0,24. Dari 2 bulan sebelumnya telah mengalami deflasi, sehingga kami untuk posisi terkini inflasi Banten year on year itu berada di kisaran 2,3%. Ini kami telah prediksi sebelumnya. Sebenarnya ada beberapa faktor ya, Mbak Neke ya. Yang pertama, kalau kita lihat inflasi itu ada bisa dilihat dari dua sisi, sisi permintaan dan sisi penawaran. Nah, untuk dari sisi permintaan memang ada penurunan permintaan selama 3 bulan terakhir, khususnya pasca berlalunya Hari Besar Keagamaan Nasional. Kita tahu ya di semester 1 ini ada 2 HBKN, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Pasca kedua HBKN ini tentunya akan menurunkan permintaan, sehingga kami duga penurunan permintaan ini berdampak terhadap penurunan inflasi, bahkan deflasi selama 3 bulan terakhir. Ini terindikasi Mbak Neke dari turunnya harga komoditas pangan ya. Jadi biasanya kalau permintaan turun, itu komoditas yang paling sebagai indikator itu adalah produk pangan strategis, terutama bawang merah, cabai gitu ya. Kemudian ada beras, telur ayam dan juga daging ayam ras. Jadi kami mengkonfirm bahwa penurunan komoditas ini antara lain juga adanya pengaruh dari penurunan permintaan pasca HBKN, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sementara dari sisi penawaran kita lihat juga nampaknya ini juga memberikan pengaruh penurunan inflasi atau deflasi ya. Karena kita tahu dalam beberapa bulan terakhir tuh produksi pangan udah mulai membaik ya, terutama beras gitu ya. Kemudian beberapa bulan terakhir juga bawang dan cabai juga eh, pasokannya meningkat gitu. Jadi kami lihat memang wajar ya penurunan inflasi atau deflasi selama 3 bulan ini merupakan proses normalisasi ya. Kami katakan proses normalisasi setelah sebelumnya ada kenaikan harga pangan dan juga memang peningkatan permintaan. Sekarang kita kembali normal sehingga terdeflasi pada angka 2,3% year on year. Tapi kami belum cukup puas Mbak, karena kalau kita lihat secara nasional kan 2,3 masih di atas nasional ya. Nasional 2,13 gitu. Jadi kami tetap harus waspada, kami antisipasi, mudah-mudahan penurunan ini bisa berada dalam posisi stabil, dalam target 2,5% plus minus 1. Seperti itu Mbak Anita. Baik, lalu bagaimana dari sisi daya beli masyarakat di Banten, Pak Riza? Apakah juga mengalami penurunan dan menyebabkan salah satu faktor yang mendorong terjadinya deflasi? Kami melihatnya karena penurunan yang saat ini bertepatan ya dengan adanya pasca HBKN. Kemudian kami juga duga ya pada bulan Juli itu ada periode kenaikan kelas ya atau periode tahun ajaran baru, di mana banyak rumah tangga mungkin fokus kepada pengeluaran untuk pendidikan gitu. Jadi kami lihat nampaknya penurunan konsumsi yang terjadi, kami duga karena proses normalisasi dan juga bertepatan dengan adanya periode tahun ajaran baru. Kami ada survei sebenarnya Mbak. Dari survei kami ya, nampaknya survei indeks keyakinan konsumen itu masih relatif bagus. Angkanya masih 121,46 pada triwulan kedua. Ini meningkat sedikit daripada triwulan lalu ya. Kemudian ada dua indikator juga yang mengkonfirmasi indeks pendapatan konsumen juga angkanya masih 127. Bahkan masih lebih tinggi daripada triwulan 1 gitu. Jadi mungkin kami melihat untuk konteks Banten, penurunan deflasi ini bukan terutama disebabkan oleh penurunan daya beli, namun karena adanya proses normalisasi dan juga karena ada pasokan yang semakin membaik, Mbak.
Baik, artinya jika memang ini, terkait dengan momentum atau, terkait dengan periode setelah hari raya keagamaan dan juga periode anak sekolah, ada potensi di bulan Agustus ini mungkin deflasinya akan menurun. Dan seperti apa, ekspektasi Bank Indonesia terhadap, tingkat inflasi di Banten hingga akhir tahun 2024 ini? Baik, sebenarnya kami nggak mengharapkan ini deflasi terus terjadi ya, karena kalau ibarat tuh inflasi itu seperti kayak suhu tubuh gitu. Kalau terlalu rendah juga seperti kayak tekanan darah lah. Kalau terlalu rendah juga tidak bagus, terlalu tinggi juga berbahaya untuk kesehatan. Jadi kami lihat angka 2,3 ini cukup relatif stabil ya. Jadi kami istilahnya melihat angka 2,3, 2, something itu merupakan angka yang ideal untuk perekonomian Banten. Nah, untuk prediksi kami nih Mbak, untuk di bulan Agustus, kami prediksi ada sedikit peningkatan. Jadi mungkin deflasinya tidak terjadi ya di bulan Agustus, karena faktor yang antara lain pertama masa panen belum tiba ya, karena panen raya itu kan mulainya September Oktober ya. Jadi mungkin kalau bulan Agustusnya kami perkirakan ada terjadi inflasi lah, mungkin tidak terjadi lagi deflasi gitu. Kemudian yang kedua mungkin ada dampak juga ya dari adanya penyesuaian harga BBM non subsidi ya, yang kami perkirakan mungkin ada sedikit pengaruh gitu. Nanti di bulan September Oktober, nah kemungkinan ini ada deflasi lagi gitu. Mungkin angkanya tidak besar. Yang kami lihat kemungkinannya ada mulai panen raya, terutama dari beras seperti itu. Jadi sampai akhir tahun mungkin rata-rata angkanya kami perkirakan ya berada di angka 2, something Mbak. Kami nggak mengharapkan sampai akhir tahun terus terjadi deflasi. Ini juga tidak bagus untuk perekonomian. Baik, Fariza, kita tahu sektor manufaktur ini cukup tertekan saat ini dan Banten ini juga merupakan salah satu lokasi banyaknya pabrik-pabrik atau sektor manufaktur. Apakah ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan deflasi di wilayah Banten? Untuk sektor industri memang benar Mbak Anake, di Banten itu sektor industri itu memiliki pangsa 30% dari perekonomian Banten. Jadi sepertiga Banten adalah industri pengolahan, dan kalau di breakdown lagi dari industri pengolahan itu terutama di industri ini yang paling besar itu adalah petrokimia dan juga industri farmasi. Jadi industri besar. Jadi pangsa petrokimia dan farmasi ini mencapai angka 23%. Jadi hampir seperempat industri pengolahan Banten itu berasal dari industri petrokimia dan farmasi. Nah, sementara untuk sektor lainnya kurang lebih sekitar 13-10%. Nah, kebenaran nih Mbak, kalau kami di Banten melihatnya itu industri petrokimia dan juga industri logam dasar gitu ya. Karena kita tahu di sini ada produksi baja juga, kinerjanya masih relatif bagus gitu. Jadi beda dengan daerah lain yang mungkin mengandalkan industri TPT ya. Kalau kami industri besar, industri hulu, ini kami lihat kinerjanya masih bagus. Olahan itu masih bisa tumbuh sekitar 3,65% gitu. Jadi mendukung sekali. Terutama kami lihat dukungan sektor industri itu dari kinerja petrokimia dan juga dari industri baja gitu. Jadi kami melihat salah satu motor pertumbuhan Banten itu adalah dari industri besar gitu ya. Dan yang menarik ya, di saat perekonomian Banten tuh tumbuh positif gitu, dalam artian semakin terakselerasi. Kita tumbuh dari 4,51 menjadi 4,7. Namun inflasinya turun gitu ya. Karena apa? Karena memang motor pertumbuhan ini tidak terlalu terkait dengan penyebab gejolak harga gitu. Bahkan kalau kami lihat pertumbuhan ekonomi Banten ini lebih ya disebabkan oleh kinerja ekspor yang makin baik. Jadi komponen ekspor itu bisa dikatakan sebagai motor pertumbuhan Banten selama triwulan 2 ini.
net ekspor tercatat tumbuh 9%, 11,6%. Jadi kami melihat bahwa kinerja ekonomi Banten masih tetap positif, terutama didorong oleh kinerja industri pengolahan, dan ada yang menarik juga, Mbak, bahwa sektor transportasi dan konstruksi tumbuh juga lebih cepat gitu. Sementara dari sisi permintaan tercermin dari ekspor yang tumbuh sampai 11,6% gitu. Jadi kami bisa disimpulkan bahwa kita memang alhamdulillah ya ekonominya tumbuh, tapi kita bisa menjaga inflasi di kisaran 2,3%. Baik, Pak Riza, di beberapa daerah yang juga digerakkan oleh sektor industri ini banyak yang sudah mulai waspada akan kemungkinan terjadinya PHK begitu. Bagaimana dengan di Banten? Apakah ada kekhawatiran tersebut dan berpotensi juga akan mempengaruhi angka inflasi? Jadi gini Mbak, untuk di Banten ya, kita lihat motor pertumbuhan itu berasal dari industri besar, petrokimia, farmasi, dan juga dari baja gitu ya, atau logam dasar. Dan kalau boleh dilihat dari karakteristiknya, industri ini lebih padat modal gitu. Jadi beda dengan industri TPT ya, yang padat karya gitu. Jadi kami melihatnya fenomena PHK gitu ya, tidak terlalu tampak di perekonomian Banten. Karena struktur industri Banten tuh lebih ke heavy industry. Jadi industri berat, industri dasar, di mana memang gejolaknya itu tidak terlalu berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan. Bahkan kami lihat data kami, Mbak, untuk khususnya di alas kaki ya, industri ini walaupun dia pada karya, terlihat ada sedikit pertumbuhan positif ya. Jadi alas kaki itu mulai tumbuh positif ya, berdasar angka itu kami lihat trennya di Banten tuh industrinya untuk yang alas kaki masih tumbuh positif. Jadi kalau dilihat Mbak Anneke tadi tanya dampaknya, memang ada dampaknya, tapi ini terutama terjadi tahun lalu Mbak. Jadi tahun lalu itu memang ada angka sedikit peningkatan angka pengangguran, terutama dari penurunan TPT, dan itu waktu tahun 2023 memang tercermin dari indeks produksi yang memang mendekati angka 100 gitu. Tapi pada saat ini industri pengolahan udah mulai recovery ya. Pada saat ini kita lihat bahwa indeks produksi udah mulai meningkat, gitu, terutama untuk industri besar ya. Jadi kami melihat memang fenomena yang terjadi di berbagai daerah tidak terlalu terdampak di Banten karena struktur industri pengolahan kita lebih mengandalkan pada industri besar. Gitu.